Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan mengawali kegiatan dengan berdoa, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk ke kelas? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya di sini kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Di sini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Dengan menyanyikan lagu nasional sebagai seorang siswa, kalian sudah ikut ambil dalam kemajuan Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke Pasar Klewer di Solo? Ya, pernah ya. Oke, apa yang bersama siapa kalian pergi ke sana? Dodi. Sama teman, sama orang tua ya. Apa yang kalian lihat di sana? Orang berjualan. Orang berjualan. Terus ada orang yang beli gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya pengamen juga ya. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran harian kita kali ini. Oke, tujuan pembelajaran harian kita kali ini yaitu melalui kegiatan menyimak video dan diskusi, kalian mampu mengenal kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan video dan diskusi, kalian mampu mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan dalam kegiatan jual beli secara percaya diri gitu ya. Nah, sebelum itu, Bapak akan menyampaikan rencana penilaian yang akan Bapak laksanakan, yaitu nanti kalian akan dibentuk dalam 3 kelompok. Nah, kalian nanti akan diminta untuk presentasi. Kemudian yang dinilai yaitu tingkat percaya diri dari kalian masing-masing, seperti itu. Selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, kalian melihat apa? Apa yang kalian peroleh? Proses apa yang kalian lihat tadi? Cap, membuat batik ya. Berarti dalam video itu ada proses pembuatan batik cap seperti itu. Nah, selanjutnya kalian perhatikan video selanjutnya. Manusia memiliki banyak kebutuhan ada papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua memerlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan. Nah, berdasarkan video yang kedua yang sudah kalian lihat tadi, proses pembuatan batik itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang mana? Produksi kah, konsumsi atau distribusi? Ya, produksi ya. Jadi sudah. Oke. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan soal dikerjakan sendiri secara individu. Tidak perlu mencontek temannya yang lain karena penilaian ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai kalian gitu ya. Jadi dikerjakan masing-masing. Tidak perlu meniru temannya.
sudah selesai? Sudah ya. Oke. Bisa dikumpulkan? Belum. Oke. Tidak apa-apa. Sudah, Mas Haris? Terima kasih. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi sebagai seorang makhluk hidup, kita itu pasti butuh untuk bertahan hidup, salah satunya yaitu dengan kegiatan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, gitu ya. Nah, jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Maaf, salah. Kemudian ini kegiatan produksi. Produksi itu merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Ya, itu ada hasil produksi itu bisa jadi barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, berikut ini ada contoh skema kegiatan ekonomi. Yang pertama dari pabrik kain, ya, ada pabrik pembuatan kain itu, kemudian dikirimkan ke pengrajin batik untuk dicetak seperti video yang pertama tadi. Kemudian setelah batik tadi jadi, didistribusikan, ya, dikirim ke seluruh Indonesia. Kemudian kalian bisa melihat batik di mana tadi? Pasar Klewer. Oke. Terus kemudian di toko-toko baju sekitar tempat kalian tinggal pasti juga ada batik. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalian membelinya untuk jadi seragam sekolah, untuk kegiatan ketika kalian mengikuti orang tua pergi ke acara hajatan, ya, jagong, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok, ya. Nah, sebelum kalian mulai mengerjakan, Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, nanti kalian membuat rencana atau sebuah alur cerita kegiatan ekonomi, ya, yang pernah kalian alami boleh. Tuh, kemudian nanti kalian membuat jadwal pembuatannya. Karena untuk kelompok 1 nanti hasilnya berupa podcast. Podcast itu apa? Nanti kalian merekam suara kalian, jadi tidak perlu ada foto atau gambar kalian, gitu. Jadi dalam bentuk suara. Terus nanti bisa kalian upload di sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan linknya di-share ke saya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok yang kedua, nanti hampir sama dengan kelompok yang pertama, tapi membuat video. Nanti bisa disusun juga alur cerita kegiatan ekonominya seperti apa. Kemudian nanti jadwalnya disampaikan ke saya kapan kalian mau membuatnya. Kemudian nanti videonya bisa di-share ke saya juga melalui sosial media, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kelompok ketiga itu berbeda. Nanti kelompok ketiga membuat alur cerita, tapi mereka tidak perlu membuat jadwal kegiatan karena mereka akan mempraktekkan di depan kelas. Jadi kelompok 3 nanti dilihat oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Gitu ya. Silakan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan bisa langsung dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kelompok 3 siap maju ke depan? Siap, Pak. Siap, oke, silahkan kelompok 3. Dilihat, disaksikan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu suatu hari Pak Harman sedang membuat cilok untuk beliau jual. Pak Harman memiliki pelanggan tetap, yaitu toko-toko frozen food. Toko-toko tersebut menjual cilok olahan Pak Harman karena selain rasanya yang enak, cilok buatan Pak Harman tidak mengandung pengawet. Pak, saya pesan ciloknya 20 pot ya. Baik Pak, nanti bisa saya kirim ke tempat Bapak melalui jasa kirim ya. Baik Pak Harman, nanti totalnya berapa? Hubungi saya saja ya Pak. Baik Pak. Ketika suasana tamu
tahun baru tiba, ayo kita goreng cilok gimana? Boleh, kita beli di toko frozen food sebelah aja. Ayo, keburu habis nanti. Randy dan Ani menikmati cilok yang mereka beli sambil menunggu jam 12 tiba. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, dari presentasi kelompok 3 tadi yang merupakan produsen yang mana? Siapa? Pak Harman, betul. Kemudian yang Pak Harman berarti disebut dengan produsen ya. Kegiatan yang dilakukan Pak Harman berarti disebut dengan produksi. Kemudian tadi ada jasa kirim. Pak Harman itu mengirim menggunakan jasa kirim. Jasa kirim berarti termasuk proses distribusi. Kemudian kurirnya merupakan distributor. Oke, kemudian ini Randy dan Ani itu berarti mereka adalah konsumen. Kegiatan mereka disebut dengan konsumsi. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Tidak ada ya, sudah cukup. Baiklah, Bapak akan bertanya apakah kalian senang dengan kegiatan hari ini? Yang paling disenangi yang mana? Yang paling disenangi yang mana Mbak ini? Buat jalan-jalan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu sama tentang kegiatan ekonomi tapi berdasarkan letak geografisnya. Nanti di dataran rendah, dataran tinggi dan pesisir pantai itu kegiatan ekonominya seperti apa pasti berbeda-beda seperti itu ya. Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.